semuanya, welcome to Bukan Podcast Kita. Nah, kali ini kalian sama gue, Salwa Cahya Andrianti. Dan gue gak sendiri, gue sama teman dua gue. Ada Gua Muhammad Fatil Gariza. Gue Hidayah Muzaki Wiranda. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang, ada deh topik yang mau kita omongin nih, tentang pendidikan di Lampung. Nah, tapi kita ada salah satu narasumber yang bakal kita tanya-tanyain. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa ya? Tapi yaudah ya guys ya, stay tune aja, gak usah lama-lama. Yaudah, langsung ke podcast. Halo guys, jadi kita udah sama narasumber kita, yaitu Mang Adi. Mang Adi boleh kenalan dulu dong. Halo, nama gue Adi dari Busa Pustaka. Oke, Mang Adi ini di Busa Pustaka nih sebagai apa sih, Mang? Founder. Yes. Udah. Oh my god, keren banget gak sih? Keren banget gak sih? Mang Adi orangnya dingin guys. Dingin lagi. Nah, kita nih di sini mau nanya-nanya beberapa pertanyaan, nggak banyak kok. Tadi Mang Adi sempet kaget kan? Wih, baik banget nih pertanyaan, enggak kok. Kita cuma mau nanya sebenarnya awal mula Busa Pustaka ini karena apa sih, Mang? Karena pengen anak-anak dapat pendampingan baca dan belajar yang layak. Keren banget, Mas. Oke, terus itu apa sih motivasi terbesar Mang Adi untuk terus ngebangun Busa Pustaka ini dan sampai banyak baca Bang ya? Biar anak-anak dapat akses baca, dapat pendampingan belajar yang full, terutama di banyak tempat. Oh iya sih, benar. Cabangnya ada di mana aja, Mang? Ada di sini, di Pulau Pasaran, di Sukarame, dan ada beberapa titik lainnya termasuk di Bakung. Kalau yang di luar Lampung ada nggak, Mang? Di luar Lampung itu cuma support buku, tapi lumayan banyak. Oke, keren banget gak sih? Keren banget. Parah. Oke, lanjut nih. Sampai sekarang ada berapa sih anak-anak dan partisipan atau volunteer di Busa Pustaka? Kalau untuk anak-anak, kalau yang dapat akses baca udah ribuan ya. Terus kalau volunteer juga udah ribuan. Itu volunteernya tetap atau enggak? Sampai hari ini gue nggak nerima volunteer tetap karena gue sendiri, tapi ada sahabat-sahabat yang sering dan rutin dampingin, nemenin. Wah, keren banget guys. Jadi di sini ada yang rutin datang sini kita nggak sih ya kan? Ya. Keren banget. Oke, lanjut apa nih? Ini Busa Pustaka ini fokusnya di bidang apa, Mang? Apa aja? Ada pendidikan, literasi, sosial, dan lain sebagainya gitu. Karena Busa Pustaka kan ada anak asuh, ada 327 yang sekolah dan 47 yang kuliah. Gitu. Tadi kan kata Mang Adi kan Busa Pustaka ini juga berfokus di pendidikan kan, Mang. Menurut Mang Adi sendiri pendidikan kita ini terutama di Lampung ini gimana sih, Mang? Udah mulai lumayan baik, cuma memang karena sistemnya memang dari pusat jadinya kurang efektif ke anak-anak. Apalagi ngeliat guru-gurunya sekarang fokus dengan administrasi atau hal-hal di luar pengajaran gitu. Akhirnya ngajarnya keteter dan yang jadi korban tetap anak-anaknya. Makanya yang mesti dirubah adalah sistemnya gitu. Fatih mau nanya? Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 6 nih. Ada tentang pandangan Mang Adi sendiri terhadap pendidikan Indonesia yang belum bisa merata, bahkan ke pinggiran kota yang aksesnya tuh masih mudah untuk dijangkau. Ya karena sistem. Akhirnya anak-anak terutama yang di pinggiran kota juga harus dapat pendampingan. Dan salah satu yang bisa pendampingan hadir itu ya lewat kalian-kalian ini gitu. Karena kehadiran volunteer dan lain sebagainya itu salah satu yang membantu buat pendidikan itu. Iya benar sih. Nah selanjutnya kita mau nanya nih, kan sekarang Menteri Pendidikan tuh dibagi jadi beberapa bagian gitu kan. Ada yang
pendidikan dasar, terus tuh menengah atas sampai yang teknologi dan budaya itu jadi sendiri juga. Nah itu Mang Adi pro atau kontra sih terhadap itu? Nggak apa-apa kalau fokus, karena akhirnya kurikulumnya juga masih berantakan juga kan sampai sekarang dengan model sistem yang kayak gitu. Ya semoga aja semakin baik gitu, termasuk sistem-sistemnya ke depannya, karena mereka akan fokus di bidang masing-masing kan. Oh iya. Apalagi kita emang udah ketinggalan banget tentang pendidikan gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya mungkin Mang Adi bisa ngejelasin gitu ya, kenapa Mang Adi ini memilih untuk fokus memperbaiki pendidikan, sedangkan aspek lain pun masih banyak gitu kekurangannya gitu loh, Mang. Orang-orang butuh pendidikan, tanpa pendidikan bakal ketinggalan. Apalagi pendidikan yang nggak diurusin, makin banyak yang ketinggalan. Mas, keren banget. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Ini lebih fokusnya ke 3 orang ini nih yang masih muda-muda ini. Ada nggak sih wejangan buat Mang Adi, buat kami anak-anak muda gitu? Terus aktif ikut bergerak, karena yang paling utama dalam kehidupan bersama buat maju. Keren banget ya guys ya, Mang Adi ini keren banget gak sih guys? Keren banget. Oke, mungkin itu aja emang ya yang bisa kita tanyain. Makasih banyak untuk Mang Adi. Siap, thank you. Oke, bye-bye. Jadi menurut kalian ya, setelah kita membahas tentang isu-isu pendidikan sama Mang Adi tadi, tanggapan kalian apa sih? Ya, mulai dari gue. Kalau dari gue sendiri ya, ngelihat pendidikan yang ada di daerah pusat, pinggiran kota dan pelosoknya, khususnya di Bandar Lampung, itu tuh adanya kesenjangan. Karena yang daerah pusat sendiri, kayak di ibu kotanya Lampung, itu tuh udah mulai membaik dan menyusul daerah pusat Indonesia. Sedangkan yang pinggiran kota dan pelosok di Lampung itu tuh cenderung tertinggal dan mereka tuh nggak ada kemajuan gitu loh. Menurut kalian juga ya, kenapa sih kesenjangan kayak gitu bisa terjadi? Kalau menurut gue ya, sebenarnya pemerintah itu udah ngadain sistem yang dimana harusnya pendidikan itu harusnya merata karena adanya sistem zonasi. Tapi sistem yang dibuat itu nggak sejalan sama pembangunan dari pemerintahnya. Gimana pun kan walaupun udah ada sistemnya tapi nggak disediain apa yang dibutuhin, ya nggak bakal jalan. Wajar lah kalau di tengah kota misalnya semua serba ada. Kalau mereka mau pakai sistem itu ya mau di sekolah manapun di tengah kota itu yang nggak bakal jauh beda pendidikannya. Sedangkan kalau orang yang dari luar kota yang misalnya mereka mau sekolah di tengah kota, karena adanya sistem zonasi terpaksa mereka di pinggiran kota lagi kan. Oh iya. Karena mereka terpaksa di pinggiran kota lagi, walaupun mereka itu sebenarnya berprestasi gitu ya, tapi kalau nggak didukung sama sarana prasarana juga ya mau gimana. Dari yang klip yang tadi aja kalian itu ngelihat kalau itu tuh sebenarnya masih di kota, masih di daerah Bandar Lampung gitu loh. Tapi udah beda banget kan, gitu loh. Gimana Muzaki, mau nanggepin nggak? Menurut gua ya, sebenarnya hal ini bisa terjadi. Kalau menurut gua sendiri itu karena ya balik lagi sih ke kata Mang Adi itu sistemnya. Kalau gue sendiri sih nggak setuju ya karena adanya zonasi. Sama. Mending kita balik lagi kayak dulu, kalau orang pengen mau di mana tuh ya dia harus tes secara jujur. Dan yang buat ngehambat itu ada kayak sekolah yang mau disuap gitu nggak sih? Ya masih ada oknum-oknum yang kayak gitu. Enggak banget sih guys. Itu nggak banget sebenarnya. Ya kalian tahu sendirilah yang beberapa tahun kemarin sempat viral di Lampung, banyak yang ketangkep karena kasus nitipin anak. Iya. Ya kan? Terus Harusnya kayak gitu itu kesempatan orang-orang yang di luar kota yang berprestasi masih bisa masuk, tapi terhalang oleh orang-orang yang berkuasa. nah tuh Sebenarnya hal ini penting banget sih, karena ya tanpa adanya pendidikan, Indonesia Emas 2045 itu nggak bakal bisa terrealisasikan. Nah, Itu dia. Jadi kita sebagai anak muda harus take note juga, karena kita punya misi di 2045 nanti kita tuh harus jadi negara yang istilahnya maju gitu loh ya. Tapi
karena sistem zonasi terus tuh juga banyak kasus yang kayak malsuin kakak, suap dan Betul. lain-lain tuh jadi makin memperparah tuh. Dan menurut gua sistem zonasi ini bagi mereka pelajar yang di pinggiran kota, karena ada sistem zonasi ini mereka itu jadi kehilangan motivasi gitu loh. Iya. Justru kalau ada sistem kayak yang lama, mereka itu menggebu-gebu gitu. Mereka tuh gue mau masuk di sini, gue mau masuk di sekolah yang bagus gitu kan. Tapi ya karena terkait sama sistem zonasi ya situ-situ lagi mereka. Sebenarnya nggak cuma zonasi sih masalah di pendidikan kita, yang kayak lagi hot ya kemarin-kemarin ini tentang masalah KIP. Nah tuh, KIP. Oh iya. KIP yang nggak merata itu. Tadi tuh off cam ya sebenarnya, tapi sempat dimention juga sama Mang Adi mengenai KIP ini. Justru kayak yang dapat KIP sama orang yang nggak dapat itu malah kayak kebalik sebenarnya. Itu aneh sih. Oh iya, tadi juga kita dapat wejangan. Kayak anak muda itu harus gerak lah ya istilahnya di bidang ini gitu. Kalau kalian sendiri abis dapat wejangan tuh, kalian mau ngapain nih gitu? Berapa tahun ke depan deh, nggak harus sekarang. Kalau gua jujur dari dulu, dari gua SMA kelas 11, kalau gua bisa ngebuat sesuatu yang bisa ngerubah di Indonesia ini, khususnya di Lampung dulu deh, gua pengen bikin sekolah gratis buat semua anak yang kurang mampu di Lampung, tapi dengan sistem internasional yang bisa bikin Lampung itu lebih maju daripada kota-kota lain. Soalnya Lampung ini juga masih kenal sama kota begal. Iya. Iya. Oh my god. Betul banget. Gak habis pikir ya sama orang-orang yang Betul bilang kayak, misalkan kita keluar Lampung nih, terus lo ketemu sama orang-orang Jawa, lo kota begal itu, iya gak sih? Gitu. Iya, Betul. Selalu di Stereotipnya udah Iya, stereotip terlalu tuh. Aduh. nempel. Kalau Aneh banget. lu sendiri, Cak? gimana tuh? Ya, Ada ada nggak berapa tahun ke depan? Gue tuh gara-gara gue hobi ngelukis ya. Dulu pas gue daftar jadi duta SMA, itu gue pernah ditanya juga, sebenarnya kamu mau jadi apa sih 5 tahun ke depan? Tuh gue jelasin dengan hobi yang gue punya. Ketika nanti gue udah kuliah, tadinya gue pengen banget kuliah di Pulau Jawa, tapi ya gimana lagi ya, gue keterimanya di Unilatan, alhamdulillah juga sih. Itu gue pengen buat kayak semacam apa ya, yayasan atau sekolah gitu yang itu tuh menggunakan hobi yang kita punya gitu. Apalagi gue suka yang ngelukis, dan gue bakal ngeberdayain anak-anak yang tadinya mereka tuh jual koran gitu, kayak penghasilan jadi nggak tetap kan. Nah terus juga tempat tinggalnya juga nggak jelas. Nah gue tuh pengen buat salah satu sekolah atau lembaga yang bisa ngeberdayain mereka di situ lewat hobi itu melukis. Itu sih. Kalau gue sendiri ya, karena tujuan utama gue sebenarnya masuk Ilkom pertama kali itu kan karena gue tertarik sama industri media. Yang sebenarnya cita-cita gue banget tuh, gue tuh pengen bikin media kayak ini, Malaka Project, punya Ferry Irwandi. Itu kan mereka partnernya banyak banget kan, dari banyak influencer. Gue tuh pengen banget kayak gitu. Dan entah kalian tahu atau enggak, Malaka Project itu mereka itu ngebeasiswain banyak anak untuk kuliah gitu loh. Itu cita-cita gue banget sih. Itu yang gue pengen mau. Yang gue mau maksud gue. Beberapa tahun ke depan itu aja sih. Ya sekali lagi, ini semua bisa dijalanin tergantung kita sendiri. Betul. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Iya kan, benar-benar. Nah, tapi gue berharap dari pemerintah itu untuk ya kalau bisa meratakanlah pendidikan ini ya. Dan Karena lebih aware juga gak sih? Karena orang-orang yang punya mimpi kayak kita itu bukan cuman kita. Mereka yang di pinggiran kota, mereka yang di daerah yang jauh dari kota itu pun punya mimpi yang sama, cuman susah buat diakses gitu loh. Susah buat nyampe ke mimpi mereka. Iya, benar. Gitu sih. Terus saya sendiri, Gue sebenarnya no comment ya sama pemerintah sendiri, karena kayak gue ngelihat banyak banget yang walaupun mereka tuh udah sering di-mention sama orang-orang, sama anak-anak muda udah sering banget mention, tolong dong ini dibantu gitu sama pihak dari pemerintah, tapi kayak pemerintah tuh kayak seakan-akan tutup mata, tutup kuping gitu loh. Gue sampai kayak harus pakai cara apa lagi nih biar kalian tuh aware dan peka sama yang punya mimpi ini gitu. kayak Busa Pustaka itu kan, harusnya kalau pemerintah bisa mengembangkan atau bekerja sama Mang Adi, itu harusnya itu bisa lebih dikenal luas, lebih membantu banyak orang.
bahkan Mang Adi secara pribadi pun ngejalanin Busa Pustaka secara mandiri gitu ya. Itu pun udah bisa dikenal sama orang banyak kan. Iya. Apalagi kalau bisa dibantu sama pemerintah, Iya. itu pasti bakal lebih Bagus sih. bagus sih. Iya. Gue speechless sih ngeliat Mang Adi. Kita tadi sampai kayak ini orang keren banget ya guys. Selain gayanya yang chill, Mm-mm. agak rebel juga tuh ya. Tapi ternyata dia bisa ngasih dampak yang Mm-mm. apa ya? Keren. Bingung loh Dan jelasinnya nyata gitu ya. loh buat masyarakat Iya. gitu loh. Dia turun langsung. Iya. Karena kebanyakan orang tuh cuma bisa ngomong aja Tuh. tanpa ada aksi nyata. Tuh. Gitu. Apa ya? Kalian ada komen gak sih buat Mang Adi gitu atau kayak mau sampein pendapat tentang obrolan kita sama narasumber kita gitu? Apa ya? Tahu cukup? Jujur bingung sih karena ya jujur tadi itu kayak daging semua sih sampai speechless. Bener banget Iya. guys. Kan harus cobain gak sih ke Busa Pustaka? Harus cobain ke Busa Harus Pustaka. cobain. Yang dimanapun ya, Di mana? dimanapun. Mau yang di tempat kami tadi, mau yang di pulau. Iya. Itu Rencananya harus kita cobain. mau ke pulau gak sih? Ya. Caranya. Rencananya kita mau ke pulau. Tapi itu kayak hari Sabtu dan sore gitu, jadi kayak kita agak susah juga nyari waktunya gak sih? Tuh. Tapi siapapun yang belum pernah bisa. Tapi recommended banget dong. Iya, setidaknya sekali seumur hidup kalian harus nyobain kayak gitu. Biar kalian tahu sebenarnya di dalamnya tuh gimana sih. Mm-mm. Apalagi nih? Udah kali ya. Itu aja yang mau kita sampaikan. Selanjutnya kalian bisa lihat footage yang kita ambil. Betul. Oke. Bye bye. Dalam hidup, seringkali kita sibuk melihat ke atas, mengejar mimpi, meraih kesuksesan, menginginkan lebih. Ambisi memang mendorong kita maju, tapi kadang kita lupa untuk berhenti sejenak. Kita lupa melihat ke bawah, melihat pada berkat yang sudah kita miliki, melihat pada mereka yang bermimpi untuk berada di posisi kita saat ini, melihat pada pijakan yang menopang kita saat kita terus mendaki lebih tinggi. Bukan berarti kita harus berhenti bermimpi, tapi kita perlu menyeimbangkannya dengan rasa syukur. Ingatlah apa yang kamu miliki sekarang. Dulu adalah sesuatu yang kamu doakan. Jadi, teruslah meraih mimpi, tapi jangan lupa menghargai pijakan di bawah kakimu. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kamu mencapai, tapi juga seberapa rendah hati kamu tetap bertahan. Lihatlah ke atas untuk tumbuh, tapi lihatlah ke bawah untuk bersyukur. Di sanalah kamu benar-benar menemukan arti kehidupan. Di situ, Busa Pustaka hadir untuk mewujudkan mimpi kamu. Air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita